sini aku pengen menceritakan salah satu kisah inspiratif yang berdasar dari Alkitab. Yang pasti banyak teladan yang kita dapat pelajari dari kisah tersebut. Kisah yang mau aku ambil adalah cerita dari seorang perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Aku yakin beberapa dari kalian udah pernah mendengarkan cerita ini. Kalau aku pribadi pernah mendengarkan ini saat aku masih mengikuti sekolah minggu. Cerita ini berdasar dari Alkitab Markus pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai ke-30. Jadi pada suatu hari Yesus dan para murid meninggalkan Galilea menuju ke tempat yang bukan wilayah Yahudi, yaitu Tirus. Mungkin saat kita membaca ayat ini secara keseluruhan atau perikop ini, kita akan bingung dan banyak pertanyaan yang timbul di benak pikiran kita. Kalau aku pribadi ada 3 pertanyaan, yaitu mengapa Yesus menolak permintaan atau permohonan wanita itu atau perempuan itu pada awalnya, dan yang kedua itu mengapa Yesus melontarkan kata yang tampak atau cukup kasar, dan yang ketiga apa dasar Yesus mengabulkan permohonan atau permintaan dari wanita tersebut, karena wanita tersebut itu bukan seorang Yahudi, melainkan seorang Yunani dari bangsa Siro-Fenisia. Jadi kita simak ceritanya. Jadi saat Yesus dan para murid sudah berada di Tirus, mereka bergegas untuk pergi ke sebuah rumah dengan tujuan kedatangan Yesus dan para muridnya pada kali ini tidak banyak orang mengetahuinya karena itu yang diinginkan oleh Yesus. Tetapi ada seorang ibu yang mendengarkan kabar itu, dan tanpa berlama-lama seorang ibu ini bergegas untuk menghadap Yesus ataupun menemui Yesus. Saat dia sudah di hadapan Yesus, perempuan ini tersungkur. Mungkin kalian tidak tahu arti tersungkur, tapi arti tersungkur adalah kita jatuh nih dan sampai ke tanah. Jadi kalian bisa bayangin bagaimana perempuan itu tersungkur di hadapan Yesus. Nah, setelah itu perempuan itu meminta kepada Yesus untuk mengusir roh jahat atau setan yang ada di tubuh anaknya. Tetapi Yesus malah berkata demikian, biarlah anak-anak kenyang terlebih dahulu, sebab tidak patut mengambil apa yang sudah disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Mungkin kalau kita pikir ini cukup kasar ya kata-katanya, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Setelah perempuan itu menjawab, Yesus memerintahkan untuk perempuan ini pergi ke rumahnya dan mendapati anaknya, karena setan atau roh jahat yang ada di tubuh anaknya itu sudah keluar. Dan tanpa berlama-lama perempuan ini pun langsung pergi ke rumahnya, dan setelah didapati anak perempuannya itu lagi berbaring di tempat tidur, dan roh jahat atau setan yang ada di tubuh anak perempuannya itu sudah benar-benar hilang ataupun sudah benar-benar keluar. Nah, bisa kita ambil kesimpulan bahwa iman dari seorang ibu ini, perempuan ini yang menyelamatkan anaknya. Selanjutnya kita bahas lagi pertanyaan awal yang ketiga tadi. Pertama, mengapa Yesus menolak pada awalnya? Jadi Yesus sedang melakukan pengutusan, dan pengutusan ini dikhususkan atau diutamakan bagi bangsa Yahudi. Seperti yang kita tahu kalau perempuan ini bukan dari bangsa Yahudi, melainkan dari bangsa Yunani. Pertanyaan yang kedua, mengapa Yesus melontarkan kata-kata yang tampak kasar? Mungkin buat kita tampak kasar, tapi tujuan Yesus adalah untuk mencoba atau menguji iman dari wanita tersebut. Dan yang ketiga, apa dasar Yesus mengabulkan permohonan dari seorang perempuan ini? Kita tahu kalau Yesus itu tidak pernah memandang suku ataupun memandang bangsa kalau saat melayani, maka itu yang menjadi alasannya. Selanjutnya, teladan apa sih yang kita dapat pada cerita ini? Teladannya adalah kalau kita mempunyai iman yang tidak goyah, iman yang teguh, dan iman yang penuh harapan, itu bisa mengubah hidup kita. Mungkin untuk manusia ini terdengar susah, tapi selagi kita mau berusaha, kita bisa.
kita bisa. Selanjutnya saya juga mau mengucapkan terima kasih sudah mendengarkan cerita saya kali ini, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan yang saya sampaikan tadi. Dan semoga apa yang saya ceritakan tadi dan teladan yang kita sudah dengar bersama-sama bisa